Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Reva Ujenda. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review beberapa jurnal dengan topik Soil Improvement Using Minipile atau cerucuk kayu atau bambu untuk tanah lempung atau tanah berpasir. Dalam presentasi ini saya akan membahas beberapa poin utama, yaitu ada pengertian soil improvement using minipile, metode minipile atau cerucuk kayu atau bambu, penerapan pada clay and sandy soil, kemudian 2 studi kasus yang menjadi fokus penelitian, dan yang terakhir analisis, perbandingan, serta kesimpulan dari hasil review jurnal tersebut. Baik, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengertian soil improvement using minipile. Soil improvement berarti perbaikan tanah, yaitu usaha untuk meningkatkan daya dukung dan kestabilan tanah agar mampu menahan beban bangunan atau konstruksi di atasnya. Sedangkan minipile atau disebut juga cerucuk kayu atau bambu merupakan tiang kecil berdiameter kecil, umumnya antara 10 hingga 30 cm, yang ditanam ke dalam tanah untuk memperkuat tanah lunak atau tanah yang berpasir. Jadi, soil improvement using minipile adalah metode perbaikan tanah dengan cara menanam tiang-tiang kecil dari bahan kayu, bambu, atau beton kecil ke dalam tanah. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Yang ini cerucuk dengan menggunakan kayu. Nah, selanjutnya ada metode minipile atau metode cerucuk dengan menggunakan kayu atau bambu. Bahan umumnya berupa kayu keras atau bambu karena mudah didapat, murah, dan juga ramah lingkungan. Prinsip kerjanya adalah mentransfer beban dari struktur atas ke lapisan tanah yang lebih kuat melalui kombinasi gesekan fisik atau skin friction dan tahanan ujung atau end bearing sehingga kapasitas dukung meningkat dan penurunan berkurang. Nah, di sini ada contohnya. Ini bisa dikatakan kayu atau bambu. Nah, di sini ketika sudah dibantu dengan beban menggunakan ekskavator. Nah, di sini juga ketika sudah berada di lapisan tanah yang lebih kuat, lapisan tanah yang di bagian bawah. Nah, kemudian penerapan pada tanah lempung dan tanah berpasir. Ini contoh tanah yang berpasir. Nah, ini contoh tanah lempung clay soil. Nah, biasanya pada tanah berpasir itu cerucuk meningkatkan kepadatan relatif dan ketahanan geser hingga 30%. Sedangkan untuk tanah lempung memiliki plastisitas yang tinggi, permeabilitas rendah, dan waktu konsolidasi panjang. Nah, di sini ada contoh setelah pemasangan cerucuk dengan menggunakan kayu. Nah, di sini contohnya ini menggunakan kayu, teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai contoh videonya. Dia menggunakan bantuan ekskavator. Nah, di situ ada orang, ada masyarakat yang membantu menarikkan. Nah, setelah itu kita lanjut pada studi kasus yang berjudul Effectiveness of Small Diameter Chamber Piles to Enhance the Bearing Capacity of Micropile Foundation in Soft Clay. Nah, pada gambar ini menampilkan skema pengujian lapangan field test terhadap 2 jenis sistem fondasi mikro atau micropile foundation menggunakan bahan kayu alami, yaitu ironwood, di sini ironwood atau kayu ulin, dan glenwood atau kayu gelam.
Nah, pada micropile test type 1, Ironwood single pile system menunjukkan satu tiang tunggal dari Ironwood yang diberi beban vertikal melalui steel plate dan faceweight di bagian atasnya. Nah, di sini faceweight, di sini steel plate. Sistem ini dilengkapi dengan dial gauge dan reference beam untuk mengukur penurunan vertikal atau beban selama proses pembebanan. Nah, yang B, ini micropile test tipe 2 dengan menggunakan kayu gelam dan beberapa cerucuk kayu gelam. Ini dihubungkan dengan concrete cup. Di sini ini namanya concrete cup atau plat beton di bagian atas sisi cerucuknya. Habis itu beban diberikan melalui tumpukan faceweight. Nah, ini faceweight. Sementara untuk dial gauge dan reference beam itu digunakan untuk memantau deformasi fondasi. Nah, lanjut pada gambar di sampingnya. Gambar ini merupakan gambar model simulasi 3D dan jenis fondasi micropile. Gambar ini memperlihatkan model numerik 3 dimensi dari dua sistem fondasi micropile foundation yang diuji, yaitu Ironwood micropile IMP dan footing micropile FMP. Nah, gambar yang A, gambar A ini menunjukkan kondisi batas untuk model fondasi dengan Ironwood micropile. Terus yang B sama C ini memperlihatkan adanya perbedaan konfigurasi antara dua model Ironwood micropile. IMP1 itu tiang kayu ulin dipasangi cerucuk bambu atau kayu gelam horizontal di sekelilingnya. Nah, untuk IMP2 hanya terdiri dari tiang vertikal Ironwood tanpa tambahan elemen horizontal. Begitu teman-teman. Dan untuk yang D ini memperlihatkan kondisi batas model fondasi footing micropile FMP. Nah, CF-nya juga merupakan dua variasi model fondasi footing micropile. Nah, selanjutnya di sini merupakan perbandingan kurva hubungan beban terhadap penurunan. Nah, ini kurvanya ini juga. Sedangkan ini merupakan hasil simulasi numerik 3 dimensi berupa kontur perpindahan. Warna biru menunjukkan zona dengan deformasi kecil, sedangkan yang warna merah itu menandakan zona dengan konsentrasi tegangan tinggi. Lalu di sini ada grafik hubungan antara jumlah micropile dengan total kapasitas dukung fondasi. Gambar ini menegaskan prinsip efisiensi struktural dalam desain micropile, yaitu mencari keseimbangan antara jumlah tiang, biaya material, dan hasil peningkatan daya dukung. Dan di sini ada studi kasus 2. Di gambar ini adalah batang kayu eukaliptus terlihat tunggal. Nah, di sini juga ada pencatnya iron wire, ini gambar pile.
Terus habis itu di sini gambar proses uji preloading di laboratorium. Ini menunjukkan skema uji dalam tampak samping. Habis itu di sini ada gambar konfigurasi uji shaking table dan susunan keripik kayu di dalam media tanah. Ini menunjukkan gambar sistematis sistem mekanik penggetar beserta wadah uji yang diisi air dan pasir. Nah, sedangkan di sampingnya ini ada gambar geometri model timbunan, kembangnya yang digunakan untuk uji dinamik. Habis itu ada grafik percepatan terhadap waktu selama simulasi gempa berlangsung. Ini ada nilainya, ini waktunya. Terus di sini juga ada kurva distribusi ukuran butiran pasir yang hasilnya menunjukkan bahwa pasir galesong didominasi butiran halus yang mudah kehilangan stabilitas saat jemur air. Nah, habis itu di sini ada lagi kurva hubungan antara beban dan penurunan pada uji preloading. Nah, di samping ini juga ada hasil uji hand penetrometer HPP yang digunakan untuk mengukur daya dukung tanah setelah pemasangan kerucut. Habis itu juga ada kedua gambar ini menunjukkan titik-titik pengujian penetrometer serta hubungan nilai QC dengan kedalaman. Nilai QC-nya ini dan sekitar QC dan tegang kilogram cm. Nah, habis itu ini gambar perbandingan visual antara model tanpa perkuatan dan dengan kekuatan setelah simulasi gempa. Ini gambarnya. Terus dilanjut pada analisis perbandingan dan kesimpulan. Kedua penelitian sama-sama meneliti menggunakan misal berbahan kayu, terus berfokus pada tanah lempung sangat lunak yang bertujuan meningkatkan daya dukung dan mengurangi penurunan fondasi melalui sistem air laut di profil YMP yang dikombinasikan dengan elemen horizontal dari kayu gelam. Sementara untuk penelitian Suyadi menitik beratkan pada tanah berpasir jenuh air yang rentan likuifaksi menggunakan cerutu kayu eukaliptus pelupa yang diuji dengan metode shaking table untuk meniru kondisi gempa. Hasilnya menunjukkan peningkatan daya dukung tanah hingga 41% dan pengurangan penurunan hingga 60%. Mungkin cukup itu saja. Jika teman-teman ingin mencari tahu lebih dalam, di sini ada judulnya di studi kasus 1. Ini judulnya di sini yang saya tambahkan ini studi kasus 1, terus yang studi kasus 2. Mungkin teman-teman bisa mencarinya di Google Scholar. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.